Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya muliakan seluruh jemaah Thariqah As-Sadziliyah dimanapun berada dan kepada siapapun bermursyid. Yang saya cintai seluruh santri, alumni, wali santri, pesantren Al-Irsyad, pesantren Man'ana Bogor, dan pesantren Tahfidz Zawiyah Cirebon. Sebesar apapun masalah saudara, sedahsyat apapun badai yang menimpa saudara, insya Allah semuanya akan terurai hanya dengan membiasakan diri membaca istighfar. Bahkan sebanyak apapun keinginan hidup saudara, jika saudara terus istiqomah membaca istighfar ini, seluruh keinginan saudara akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tentunya ada kaifiyah bagaimana cara membaca istighfar yang bisa membuat saudara terurai seluruh masalahnya dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan keinginan hidup saudara. Dahulu ada sebuah kisah ketika Imam Ibnu Hanbal berusia 60 tahun, tubuhnya mulai melemah, kekuatan fisiknya pun jauh berkurang, namun hatinya terus saja menggebu-gebu ingin pergi ke kota Basrah. Sampai kemudian beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ada apa gerangan? Saya sudah setua ini, kok ingin sekali berangkat ke negeri Basrah? Padahal saya tidak punya kepentingan apapun." Terus beliau meminta kepada Allah, kiranya Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Hari demi hari niatannya semakin kuat, dan semakin kuat. Akhirnya Imam Ibnu Hanbal memutuskan untuk berangkat pergi ke negeri Basrah. Perjalanan yang beliau lalui adalah 2 bulan, dan itu bukan waktu yang sebentar untuk orang yang sudah berusia 60 tahun. Sampailah singkat cerita beliau di negeri Basrah. Kemudian beliau ingin istirahat di masjid sekaligus melaksanakan sholat isya di dalamnya. Usai beliau melakukan sholat isya, beliau ingin istirahat, beliau baru saja merebahkan tubuhnya di lantai masjid, tiba-tiba pengurus masjid datang. Kemudian memerintahkan Imam Ibnu Hanbal untuk keluar dari masjid itu. Berdirilah Imam Ibnu Hanbal, kemudian beliau keluar dari masjid dan memilih pelataran masjid untuk tempat beliau beristirahat. Namun, baru saja beliau sandarkan tubuhnya di tembok masjid, tiba-tiba pengurus yang lain datang mengangkat Imam Ibnu Hanbal itu dan lalu mendorongnya ke jalanan, sampai Imam Ibnu Hanbal terjatuh di jalanan. Pada saat itu kebetulan ada tukang roti lewat, melihat Imam Ibnu Hanbal, tukang roti itu belum kenal ya, melihat ada seorang tua yang didorong oleh seseorang dari masjid ke jalanan sampai terjatuh. Setelah ditolongnya, tukang roti itu bilang, "Tuan, saya lihat Tuan bukan orang sini, Tuan orang jauh dan telah melakukan perjalanan jauh. Saya lihat Tuan begitu lelah. Sudikah kiranya Tuan menginap di rumahku?" kata tukang roti itu. Imam Ibnu Hanbal terkejut, kaget, betapa baiknya orang ini. Lalu beliau menganggukkan kepala, "Terima kasih." Ikutlah kemudian Imam Ibnu Hanbal ke rumah tukang roti itu. Disediakannya tempat tidur, sampai kemudian tukang roti mempersilahkan Imam Ibnu Hanbal untuk istirahat. Seperti biasanya, Imam Ibnu Hanbal jika malam tiba, beliau ingin melakukan sholat tahajud. Namun sebelum beliau bangun, beliau melihat tukang roti yang sedang membuat adonan roti. Sambil membuat adonan roti, tukang roti itu membaca Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sambil dia kasih garam, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Melakukan apapun tukang roti itu selalu menyebut Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai Imam Ibnu Hanbal tertegun. Dihampirinya lah tukang roti itu. "Tuan, apakah setiap Tuan melakukan sesuatu selalu beristighfar kepada Allah?" "Benar Tuan," kata tukang roti itu. "Lalu sudah berapa lama Tuan melakukan ini?" Kata si tukang roti, "Sudah hampir 30 tahun saya melakukan ini. Setiap saya bekerja, setiap saya melakukan apapun, mulut saya selalu berkata Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Kemudian Imam Ibnu Hanbal bertanya, "Sudah apa saja yang engkau dapatkan selama ini?" Kata tukang roti,
semuanya sudah saya dapatkan. Semua yang saya inginkan oleh Allah sudah diberikan. Hanya tinggal satu yang belum terwujud sampai hari ini. Si tukang roti berkata sambil acuh tak acuh. Kata Imam Ibnu Hanbal, bolehkah saya tahu apa satu keinginan yang belum dikabulkan oleh Allah setelah engkau beristighfar ini? Kata tukang roti, saya ingin sekali bisa bertemu dengan Imam Ibnu Hanbal, pujaan hati saya karena keilmuannya. Tertegunlah Imam Ibnu Hanbal. Tiba-tiba beliau menangis, membuat tukang roti itu kaget. Ada apa Tuhan menangis? Kata Imam Ibnu Hanbal, usia saya sudah 60 tahun. Ketika hati saya menggebu-gebu ingin sekali berangkat ke Basrah, saya bertanya kepada Tuhan, ya Allah, ada apa gerangan? Saya ingin sekali ke kota Basrah, padahal usia saya sudah tua, tubuh saya sudah melemah. Makin hari berdoa saya, makin kuat keinginan itu, hingga akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke negeri Basrah. Dan pada malam ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan saya dengan engkau, wahai tukang roti. Sesungguhnya saya adalah Imam Ibnu Hanbal. Kagetlah tukang roti itu dan kemudian langsung bilang ke Imam Ibnu Hanbal, bolehkah saya memelukmu Tuan? Dipeluklah Imam Ibnu Hanbal. Saudara yang berbahagia, demikian dahsyatnya istighfar. Maka jika saudara ingin mengetahui kaifiyahnya, cukup saudara tiap malam melakukan sholat tahajud. Setelah itu saudara beristighfar kepada Allah. Kalau baca istighfarnya aja, astagfirullahaladzim, 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 saudara bisa menyelesaikan 1000 kali. Namun jika saudara bisa mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, saudara bisa membaca 313 kali. Setelah itu saudara sujud. Setelah selesai membaca istighfar tadi, saudara sujud dan saudara membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca 41 kali, lalu berdoa dalam keadaan sujud apa yang saudara inginkan. Setelah itu saudara bangun dan saudara tengok ke samping kanan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara menengok ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara menengok ke samping kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saudara menoleh ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara menengok ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saudara menoleh ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian saudara memanggil rizki, memanggil keinginan saudara yang berasal dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah saudara. Bahkan segala masalah, sedahsyat apapun masalah itu, jika saudara lakukan ini, seluruh masalah akan terurai. Hati saudara akan menjadi tenang. Kemudian keesokan harinya teruslah berzikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dengan membawa tasbih digital. Upayakan dalam satu hari dari subuh sampai jam 12 malam itu saudara sudah menyelesaikan minimal 10.000 kali. Barangkali ini sudah jelas, mudah-mudahan bermanfaat dan mustajab untuk saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.